Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan masih semangat di perkuliahan kita di mata kuliah e-bisnis. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang Customer Relationship Management atau biasa yang disingkat atau disebut dengan CRM. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas ERP yang berfokus kepada pengelolaan sumber daya perusahaan, pada saat ini di dalam Customer Relationship Management kita akan membahas bagaimana cara pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Kita tahu di era digital saat ini yang namanya pelanggan itu bukan hanya membeli suatu produk di dalam suatu perusahaan atau bisnis, tetapi juga dia membeli yang namanya experience, pelayanan dan hubungan yang baik dengan perusahaan itu sendiri. Nah, ini adalah agenda pertemuan kita di hari ini, yaitu di pertemuan ke-11. Yang pertama kita akan membahas yang namanya definisi dari CRM itu sendiri. Kemudian kita akan membahas yang namanya prinsip dan tujuan CRM, dasar filosofinya, kemudian target CRM itu untuk apa, kemudian bagaimana implementasi CRM, kemudian kenapa CRM itu menjadi salah satu poin yang terpenting di dalam kita menjalankan suatu bisnis di dalam proses bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan. Kemudian kita memahami fungsi dan tipe dari CRM itu sendiri. Setelah itu bagaimana cara dan kendala di dalam Customer Relationship Management. Nah, ini adalah agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke yang pertama. Ini coba teman-teman bayangkan terlebih dahulu di dalam teman-teman pasti punya coffee shop atau warung kopi favorit. Jadi si pemilik warung tersebut sudah hafal nama kamu, kemudian dia tahu pesanan yang selalu kamu pesan pada saat datang di coffee shopnya, kemudian dia menyapa kamu saat kamu datang di dalam coffee shop tersebut, kemudian bahkan si pemilik coffee shop itu sendiri atau karyawannya itu memberikan promo spesial. Nah, ini adalah CRM yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya CRM itu kita analogikan seperti buku catatan. Jadi ada pedagang yang memiliki buku catatan, dan buku catatan inilah yang menjadi pengingat semua pelanggan tetapnya itu siapa aja. Itu adalah CRM. Pertanyaannya yang akan timbul, bagaimana atau apakah hubungan dengan pelanggan lebih penting daripada promosi? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Ya. Kemudian kalau kita lihat ini tadi ya, ada experience-nya yang ada kenal dengan pelanggan, hafal nama, kebiasaan dia pesannya apa, kesukaannya apa, kebiasaannya kayak gimana. Kemudian ada komunikasi personal, misalnya kita greeting, menyapa, menawarkan promo spesial, kemudian membangun loyalitas pelanggan dengan baik supaya pelanggan itu balik lagi ke perusahaan atau ke bisnis kita. Nah, kalau kita lihat bahwasanya CRM adalah sistem, ya. Sistem apa? Sistem untuk melakukan hal itu secara profesional dan nantinya bisa berskala yang lebih besar. Jadi CRM itu loyalty customer, hubungan customer itu diatur di dalam Customer Relationship Management. Nah, kalau kita lihat ada definisi dari Customer Relationship Management. Yang pertama dari Kotler, bahwasanya di dalam definisi menurut Kotler dan Keller, proses mengelola informasi secara rinci tentang pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas. Jadi kalau misalnya informasi kita sudah dapatkan tadi untuk kebiasaannya, kemudian ada lebih terpersonalisasi. Artinya ternyata gue beli kopi di sini
si baristanya atau pelayannya itu tahu loh kebiasaan gue apa. Kemudian ternyata gue dikasih promo loh. Jadi customer itu lagi dan lagi untuk datang ke dalam bisnis tersebut. Kemudian kalau menurut definisi yang kedua dari Kalakota dan Robinson, bahwasanya ada integrasi baik secara penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang saling terkoordinasi. Artinya tadi masih menggunakan satu konsep di dalam ERP, kemudian ada yang dibuat konsep yang namanya CRM untuk mengakomodasi, untuk berkoordinasi antara resource yang ada di dalam suatu bisnis atau suatu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dan menjaga si customer itu sendiri. Kalau itu menurut Kalkota dan Robinson. Kemudian yang ketiga menurut Tunggal. Jadi bahwasanya strategi untuk kita bagaimana bisa mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Ya tadi dari sisi konsumennya. Supaya apa? Dia bisa menarik perhatian, kemudian bisa mempertahankan konsumen yang paling bervaluable atau bernilai lah, istilahnya seperti itu. Kemudian terakhir, definisi dari London dan Trevor bahwasanya si CRM ini adalah menyimpan informasi pelanggan dan merekam seluruh kontak antara pelanggan dan perusahaan. Berarti ini dalam asumsi lain adalah bagaimana nanti menciptakan suatu database. Ya, database ini yang merekam seluruh kontak antara pelanggan dan perusahaan. Itu juga harus kita lihat. Jadi di dalam hal ini yang menjadi inti dari CRM adalah bagaimana kita bisa mengelola kemudian menjaga hubungan pelanggan secara sistematis agar mereka tetap setia terhadap produk kita atau loyalitas terhadap perusahaan atau produk. Ini yang harus kita jadikan acuan. Ya, ini adalah definisi dari CRM. Kemudian kalau kita lihat ada 5 manfaat di dalam penerapan customer relationship management. Yang pertama itu ada yang namanya kita bisa meningkatkan atau melihat loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan itu balik lagi untuk membeli produk dari bisnis kita. Kemudian bisa mengurangi biaya. Apa yang dikurangi biayanya? Misalnya kita tidak perlu mencari pelanggan baru, kemudian kita bisa lebih hemat dalam melakukan advertising, ya, iklan. Kemudian bisa jadi ada konsep customer dari mulut ke mulut yang bisa dijalankan secara tidak langsung dari konsumen satu ke konsumen yang lain. Kemudian ada yang namanya efisiensi operasional, proses lebih cepat, tidak ada hambatan dari birokrasi, baik itu secara entitas internal maupun entitas eksternalnya. Kemudian bagaimana kita melihat time to marketnya itu cepat, ya, produk baru bisa langsung dipasarkan ke segmen yang tepat. Tadi misalnya kita nawarin, ya, di dalam suatu kita punya coffee shop, kita ada produk baru loh mas, misalnya kita bisa dibundling atau kita bisa upsize secara gratis. Itu kan juga bagaimana time to marketnya lebih cepat. Kemudian tadi kalau customer itu sudah loyal, ya, itu bisa menjadi peningkatan pendapatan, penjualan global tanpa harus adanya website atau digital. Itu juga manfaat dari CRM itu sendiri, Customer Relationship Management. Nah, apa sih yang menjadi sasaran di dalam CRM itu sendiri? Kalau kita melihat bahwasanya sasaran utama di dalam penerapan Customer Relationship Management ini adalah meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas dari perusahaan. Pasti ada yang namanya profit, ya, dan bagaimana kita bisa
grow ya, artinya terus bertumbuh ya. Grow ini kan menjadi penting di dalam kita mengelola suatu bisnis ya. Kemudian kalau kita lihat yang menarik dari sasaran atau tujuan adanya CRM adalah misalnya dia bisa menarik yang namanya customer baru, ada akuisisi dengan promosi, mungkin bisa membuat sebuah kesan yang pertama dengan baik untuk new customersnya, kemudian ada retention, kemudian dia loyal terhadap suatu produk yang kita jual. Kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan pelanggan yang lama lewat misalnya di dalam CRM itu ada yang namanya loyalty program. Nah itu juga harus kita lihat. Kemudian yang ketiga itu mengurangi biaya pemasaran. Jadi kita bisa melihat fokus kita ke segmen yang mana yang lebih tepat. Jadi benar-benar terbidik sasarannya, artinya kita tidak membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak perlu ya, langsung to the point kepada fokus segmennya yang tepat yang mana. Jadi kita tidak membuang-buang anggaran yang ada. Jadi kalau kita lihat bahwasanya kalau misalnya di dalam suatu ekosistem bisnis menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan itu menjadi salah satu utama. Pelayanan yang baik itu juga menjadi bagian dari CRM, serta bagaimana membuat penjualannya itu lebih optimal. Nah, kenapa CRM itu menjadi sesuatu yang sangat penting, teman-teman? Kalau kita lihat ya, 10 kali lebih mahal ketika kita mencari pelanggan baru dibanding menjaga yang namanya pelanggan lama. Kenapa? Misalnya kalau kita lihat saat ini dari segi bisnis ya, scalable bisnisnya, persaingan global itu setiap perusahaan bisnis itu pasti semakin ketat. Mostly kita harus bisa lihat nih, customer kita tidak lari ke kompetitor atau tidak. Loyalty programnya seperti apa? Promosinya kayak gimana? Membuat customer retention itu adalah salah satu hal yang penting. Jangan sampai kita mengorientasikan kita cari new customer saja lah yang supaya banyak omsetnya, tapi kita tidak menjaga customer lama kita. Justru itu menjadi bumerang untuk kita, teman-teman. Kemudian konsumen itu menginginkan yang namanya after sales-nya yang baik. Di dalam proses sales jangan sampai kita baik pada saat menuju proses transaksi penjualan. Setelah penjualannya selesai, kita seperti orang yang ditolak cintanya, kita hilang, kita susah dicari. Kemudian kalau si customer membutuhkan informasi terkait dengan produk kita, mereka bingung. Makanya kita harus menjaga after sales-nya itu seperti apa, poin-poin pentingnya kayak gimana. Jangan sampai ketika sudah transaksi selesai kita hilang juga ya, nanti baru ada butuhnya kita baru datang ke dalam customer itu sendiri. Kemudian bagaimana kita harus bisa melihat yang namanya loyalitas pelanggan menjadi salah satu prioritas utama kita. Kalau customer itu atau pelanggan itu sudah loyal, teman-teman, mereka itu untuk membeli produk kita kadang udah nggak usah mikir-pikir lagi, yaudah pakai produk inilah, kita sudah tahu produknya kayak gimana. Itu menjadi salah satu prioritas utama ya. Kemudian customer relationship management itu cocok untuk bisnis yang skalanya kecil hingga skala perusahaannya itu besar. Jadi kita harus lihat ya, apakah kita sudah bisa menerapkan ini dari bisnis yang kecil atau sampai dengan bisnis yang besar. Dan beberapa big company ya, misalnya top 5-nya di Indonesia pasti orientasinya adalah bagaimana bisa mengakomodasi kebutuhan dari si customer, menjaga hubungan ke customer itu sendiri ya. Itu yang menjadi beberapa poin yang harus kita perhatikan. Nah, ada tahapan di dalam penerapan customer relationship management menurut Strauss di tahun 2001. Nah, kalau kita dulu melihat bahwasanya konsep customer relationship management ini
dilakukannya itu secara manual, ya. Misalnya ada buku catatan pelanggan, kemudian ada lagi sistem yang mengakomodasi itu, bukan sistem ya, masih konvensional dan masih manual. Kemudian juga hal-hal yang lain itu juga harus kita perhatikan. Kalau konsepnya masih manual, berarti kita harus buru-buru melakukan pencatatan yang sesuai dan bisa memahami kebutuhan yang ada. Nah, teman-teman, ada beberapa acuan di dalam kita menerapkan, atau ada beberapa tahapan di dalam kita menerapkan yang namanya customer relationship management ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan. Pelanggan itu butuhnya apa sih? Oh, ternyata mereka yang pertama adalah membutuhkan yang namanya informasi. Lewat mana informasi dapat? Oh, kita bisa lewat website. Oh, kita bisa lewat yang namanya call center atau customer service lah. Kemudian kita bisa menggunakan misalnya barcode scan. Semakin banyak data, semakin tepat juga penawaran untuk produk kita. Jadi yang paling penting adalah data pelanggan juga, teman-teman. Kemudian kita harus bisa mengklasifikasikan pelanggan, ya. Mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan kebutuhan, kemudian nilainya itu apa, ya. Misalnya dari scalability bisnisnya kita lihat, atau scalability kemampuan si calon customer kita bisa lihat kebutuhannya seperti apa. Kemudian mungkin yang menjadi salah satu fokus kita, bagaimana sumber daya kita yang high value customer. Kemudian yang berikutnya, kita harus menyesuaikan yang namanya strategi marketingnya, teman-teman, buat penawaran personal sesuai dengan segmen atau individu. Pemasaran yang tepat sasaran berarti konversinya dari penawaran ke dalam penjualan itu pasti menjadi lebih tinggi. Jadi menurut Strauss, tahapan di dalam penerapan customer relationship management ini ada 3: identifikasi pelanggan, klasifikasi pelanggan, dan sesuaikan marketingnya seperti apa. Ini adalah fase untuk kita menerapkan yang namanya customer relationship management menurut Calcutta dan Robinson. Yang pertama adalah acquire. Acquire itu bagaimana kita bisa mendapatkan new customer. Kemudian enhance itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan profitabilitas. Kemudian adalah retention atau retain. Nah, retention itu bagaimana kita bisa mempertahankan pelanggan untuk tetap loyal terhadap produk kita. Acquiring adalah cara mendapatkan pelanggan baru. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan promosi, kemudian kita bisa membuat kesan pertama, first impression kita lebih bagus dibandingkan kompetitor yang lain. Kemudian kita bisa merespon lebih cepat keinginan pelanggan seperti apa. Kemudian bagaimana pengiriman tepat waktu dan pelayanan yang memuaskan. Itu adalah untuk mendapatkan customer baru. Tapi kita harus melihat juga informasinya apa. Sudah mendapatkan apa si customer itu terhadap produk knowledge kita. Kemudian enhance itu adalah bagaimana meningkatkan profitabilitasnya. Kalau kita lihat ada yang namanya cross selling, kita punya produk lengkap nih, kita bisa tawarkan produk yang lain. Jadi tidak fokus ke dalam satu produk saja. Namanya cross selling. Ada yang namanya upselling. Upselling adalah menawarkan produk yang kualitasnya lebih tinggi. Oh, kita ada yang versi light ya misalnya, kemudian versi mediumnya, kemudian versi yang lebih tingginya. Itu bisa kita gunakan. Kemudian retain itu mempertahankan pelanggan, bagaimana caranya mendengarkan keluhan dan bisa melihat kebutuhannya pelanggan itu apa. Berikan layanan pendukung yang bernilai tambah, yang bervalue, supaya bisa mempertahankan pelanggan itu sendiri. Jadi yang pertama fasenya adalah mendapatkan pelanggan baru, kita bisa meningkatkan profitabilitas, dan yang terakhir adalah bagaimana bisa mempertahankan
dari sisi pelanggan itu sendiri terhadap produk yang kita jual. Nah, kalau kita lihat prinsip di dalam penerapan CRM itu, kalau ada analogi kecil nih, ada toko kelontong. Kalau sekarang mungkin di sisi teman-teman banyak sekali warung-warung Madura ya teman-teman. Misalnya Pak Budi itu hafal banget nih ke pelanggannya. Dia tahu Bu Sari membeli sabun merek X, dia mengingatkan stoknya itu mau habis. Jadi ketika kita menginformasikan itu adalah salah satu bentuk CRM. Kemudian kita bisa memahami pelanggan, penuhi kebutuhan, dan mempertahankan loyalitasnya. Kita harus membuat profiling data profil pelanggan terlebih dahulu, kumpulkan semua data, kemudian ada yang namanya customer centric, fokusnya itu apa yang dimiliki oleh pelanggan, bukan apa yang perusahaan jual. Jadi kita menghargai customer is a king ya. Pelanggan adalah raja, itu adalah bagian dari customer centric. Kemudian kita harus bisa menerapkan yang namanya teknologi. Ini juga teknologi investment itu juga menjadi salah satu penting. Artinya kita tidak secara konvensional dan tidak secara manual dalam menerapkan teknologi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana loyalitas tanpa biaya ekstra. Artinya nggak ada tuh biaya-biaya tambahan lagi customer, jadi tidak dibebankan kepada customer. Kemudian kalau kita lihat di dalam CRM itu memiliki fungsi. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi faktor yang penting, kenali apa yang paling penting ya dari setiap pelanggan kita. Kemudian kita harus customer oriented. Semua keputusan berfokus pada kepuasan pelanggan. Kita harus bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan itu sendiri. Kalau pelanggan puas, customer puas, dia pasti membeli dan loyal terhadap produk yang kita jual. Kemudian tangani keluhan. Ini kan yang paling sulit ya teman-teman. Kita menangani keluhan paling sulit. Ternyata ketika keluhan itu ditangani dengan baik, diselesaikan dengan baik dan secara efektif, itu pelanggan itu senang. Ada ibaratnya kita beli produk itu nggak ya udah putus, tapi ada bagian dimana kita bisa memahami keluhan dari pelanggan. Kemudian kita bisa mengukur sudut pandang pelanggan itu seperti apa. Kemudian ada dukungan pelanggan yang sempurna, berikan dukungannya secara komprehensif yang menyeluruh terhadap produk kita di setiap tahapan-tahapan proses salesnya misalnya, kemudian after salesnya seperti apa. Kemudian kita harus mencatat semua aspek di dalam penjualan, rekam setiap transaksi dan siapa saja yang bertransaksi pada hari itu, profilingnya kayak gimana, itu harus kita bisa lihat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menyajikan informasi yang holistik, data layanannya, penjualannya lengkap dan menyeluruh. Itu fungsi dari CRM. Kemudian ada tipe-tipe dari Customer Relationship Management. Yang pertama ada front office support, yaitu di bagian operasional. Kemudian ada penjualan, kemudian ada analistik. Kalau di dalam front office support itu adalah, kalau kita ibaratkan buku catatan raksasa yang mencatat semua riwayat interaksi pelanggan, mendukung proses yang paling depan, baik itu penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Kemudian menyimpan historical kontak pelanggan sehingga staf bisa mengakses info ketika itu dibutuhkan. Kemudian Salesforce Automation itu adalah otomatisasi aktivitas penjualan, baik itu penjadwalannya, pengiriman emailnya, laporan otomatis, dan pemrosesan order. Kalau ini adalah robot, ya dia bisa bekerja 24 jam per 7 tanpa lelah. Kemudian data dan insight-nya seperti apa? Menganalisis data pelanggan untuk campaign pemasaran, cross-selling, upselling, dan forecasting keuangan. Kemudian kalau yang kedua itu ada yang namanya intelligent sales ya. Jadi mirip seperti analytics-nya. Namun fokusnya adalah cross-sellingnya seperti apa, upsellingnya seperti apa, sweet sellingnya seperti apa. Kemudian menganalisis margin pelanggan. Kemudian ada yang namanya manajemen campaign ya, atau kampanye. Jadi kombinasi antara
Customer Relationship Management dengan analistik, membuat klasifikasi kelompok targetnya, kemudian mengirim campaign via email, SMS, telepon, WhatsApp, dan kita lihat statistiknya ketika kita menjalankan campaign ini seperti apa. Kemudian yang keenam itu ada kolaboratif, bagaimana kita menghubungkan setiap departemen, baik itu sales, marketing, support, semua tim terbagi menjadi informasi pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan bersama. 6 tipe CRM, operasional, SFA, Salesforce Automation, Analytic, Intelligent, Campaign, dan kolaboratif. Ini 3 aspek utama yang di dalam kita menerapkan Customer Relationship Management menurut Chen dan Popovic adalah people, proses, teknologi. Manusianya, internalisasi, itu yang paling penting. Semua level karyawan harus punya mindset yang sama, visi dan misi perusahaan. Kemudian pelatihan peningkatan keterampilan karyawan mutlak itu wajib ada dan harus ada. Kemudian bagaimana profesionalisme ketika kita menghandling pelanggan, ya, ibarat satu paduan suara, semua harus bermain pada nada yang sama. Kemudian prosesnya kita harus bisa mendefinisikan marketnya itu siapa dan sudah jelas atau belum. Kemudian ada standarisasi proses, prosedur pelayanan pelanggannya apa, kita harus membuat SOP-nya. Kemudian hubungan kepuasan pelanggan dengan KPI karyawan, jadi bagaimana kita KPI itu harus selaras dengan customer, ya. Tata ulang proses bisnis sesuai dengan inisiatif yang ada di CRM. Jadi SOP itu adalah semua pelayan tahu aturan atau urutan untuk melayani tamu. Jadi semua mau tamunya dari manapun SOP-nya tetap sama. Kemudian yang ketiga tadi teknologi, kita menerapkan CRM ini sesuai dengan kebutuhan yang tepat dan efektif serta efisien. Memulai untuk pilot project sebelum full development-nya, kemudian mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada, dan mentraining karyawan pada sistem baru. Ibarat kita memilih suatu smartphone, teman-teman, fitur harus sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, ya. Kemudian ini elemen implementasinya ada otomatisasi pemasaran, artinya transaksi pembayaran otomatis tanpa perlu dilakukan tatap muka secara langsung, tapi sesekali ini masih boleh. Kemudian punya yang namanya customer service atau call center untuk melihat kebiasaan konsumen, keluhannya apa. Kemudian ada yang namanya customer historical. Kemudian data warehousing, jadi datanya itu terpadu, baik itu informasi pelanggan, kemudian ada analisis campaign-nya, kemudian yang berikutnya ada online data mining, adalah data diakses bisa real time, online kapanpun dibutuhkan. Kemudian ada bagian di dalam decision support-nya, bagaimana nanti pengambilan keputusan lebih bijak berdasarkan data yang lengkap dari setiap proses atau setiap elemen yang dijalankan di dalam CRM itu sendiri, teman-teman. Nah, ini adalah teknologi. Kalau kita lihat ada touch point-nya yang berhubungan langsung kepada pelanggan, itu ada elektronik dan ada tradisional. Mungkin ada sales marketing. Kalau ternyata dia pakai retail store, silakan, itu adalah touch point pelanggan. Kalau teknologinya itu bisa ada di dalam faktor internal, ya. Internal dari bisnis, manajemen marketing, pemasaran, pesanan, penjualan, harga, pasca jual. Kemudian back office-nya ini juga internalisasi, bagaimana penerimaan, keuntungan, perencanaan produksi, inventory, pengiriman, pembayaran, perencanaan personal. Jadi yang menyimpan ini semua adalah ERP. ERP adalah bagaimana enterprise resource plan. Jadi touch point-nya yang menjadi poin yang terpenting. Ya, ini yang menjadi poin yang terpenting, teman-teman. Touch point-nya. Kemudian ini bagaimana menjalankan CRM itu supaya bisa berhasil, ya. Kita lihat perencanaan bisnis itu harus matang, plan-nya kayak gimana, bisa komprehensif atau enggak. Kemudian bisa mendefinisikan tujuannya, sasarannya bisa didefinisikan atau tidak. Tentukan batasan CRM-nya, sesuaikan dengan strategi
yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ada parameternya, standarnya untuk keberhasilan kayak gimana, kemudian standar penanganan strateginya seperti apa. Ada perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Ini biasanya adalah kendala-kendala ketika kita mengalami kegagalan di dalam customer relationship management, ya. Ada fitur teknologinya percuma, hubungan tetap transaksional, data disembunyikan antar individu, divisi, pelanggan tetap mengeluh, tidak ada peningkatan efisiensi, dan keuntungannya stagnan. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, di dalam pertemuan 11. Jadi beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, misalnya yang pertama adalah CRM adalah strategi untuk mengelola hubungan pelanggan secara sistematis. 5 manfaat dari CRM, yang pertama loyalitas, kurangi biaya, efisiensi, time to market, dan revenue. Fasenya adalah acquire, enhance, dan retain. Jadi CRM itu bukan hanya sekedar software, tapi CRM itu melainkan adalah suatu budaya perusahaan untuk selalu menempatkan pelanggan sebagai pusat di dalam keputusan yang atau kebijakan di dalam bisnis kita, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Terima kasih banyak teman-teman sebagai penutup, ya, di dalam perkuliahan kita. Mungkin hari ini kita sudah mempelajari tentang CRM, ya. Artinya CRM itu tadi dikatakan bukan hanya suatu software, tapi strategi bagaimana fokus kita adalah pelanggan. Jadi ada satu analogi penutup dari saya, jika ERP kemarin itu adalah otak dari proses bisnis yang ada, maka Customer Relationship Management adalah hati dari perusahaan atau bisnis, karena menghubungkan antara perusahaan secara internal kepada konsumen secara eksternal. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan kita di pertemuan 11. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menambah informasi teman-teman semua. Tetap semangat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.